Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, Karya Besar Tuhan adalah Penyelamatan. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence, dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini, yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Dalam renungan malam kita hari ini, mari kita mendalami sebuah kebenaran yang mendasar dalam iman Kristen. Karya besar Tuhan adalah penyelamatan. Topik ini memperlihatkan kepada kita betapa besar kasih dan belas kasihan Tuhan terhadap umat manusia. Karya penyelamatan ini tidak hanya merupakan suatu tindakan, tetapi juga sebuah manifestasi dari kasih karunia dan pengorbanan yang tak terbandingkan. Ketika kita memikirkan karya penyelamatan Tuhan, kita tidak bisa tidak terpesona oleh kedalaman kasih-Nya. Ia tidak hanya memberikan keselamatan kepada kita, tetapi juga mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai jaminan bagi keselamatan kita. Ini adalah bukti cinta yang tak terbandingkan. Dalam agama Kristen, keyakinan akan karya besar Tuhan dalam penyelamatan umat manusia merupakan salah satu dasar iman yang paling mendasar. Konsep ini mencerminkan pemahaman bahwa Tuhan, melalui Yesus Kristus, telah memberikan keselamatan kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ayat kitab suci yang menjelaskan betapa besar dan pentingnya karya penyelamatan Tuhan bagi umat-Nya. Salah satu ayat yang menggambarkan karya besar Tuhan dalam penyelamatan adalah Yohanes 3 ayat 16, yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ayat ini menegaskan bahwa kasih Allah begitu besar, sehingga Ia mengorbankan anaknya sendiri untuk menyelamatkan umat manusia. Karya besar Tuhan dalam penyelamatan juga tercermin dalam Roma 5 ayat 8, yang menyatakan, "Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati bagi kita, ketika kita masih berdosa." Ayat ini mengajarkan bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang besar dengan mengorbankan Kristus untuk kita, meskipun kita masih berdosa. Selain itu, Efesus 2 ayat 8-9 juga menggambarkan karya besar Tuhan dalam penyelamatan. "Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat bermegah." Ayat ini menekankan bahwa keselamatan datang dari kasih karunia Allah dan bukan karena usaha atau pekerjaan kita sendiri. Dari ayat-ayat tersebut, kita dapat melihat bahwa karya besar Tuhan dalam penyelamatan adalah hasil dari kasih karunia, kesetiaan, dan pengorbanannya. Penyelamatan ini ditawarkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, tanpa memandang latar belakang atau dosa-dosa yang telah dilakukan. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih dan belas kasihan Tuhan kepada umat manusia. Dalam merenungkan karya besar Tuhan dalam penyelamatan, kita seharusnya tidak hanya bersyukur atas kasih karunia-Nya, tetapi juga merenungkan implikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diingatkan untuk hidup dalam rasa syukur atas keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan, dan untuk berbagi kasih kepada sesama seperti yang telah diberikan kepada kita. Semoga kita semua dapat terus merenungkan dan menghayati karya besar Tuhan dalam penyelamatan, sehingga kita dapat hidup dalam iman yang kuat dan kasih yang tulus kepada Tuhan dan sesama. Selamat malam Mary. Malam ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam iman kita, yaitu karya besar Tuhan adalah penyelamatan. Apa pendapat kamu tentang topik ini? Hai juga, saya setuju sekali dengan topik ini. Karya penyelamatan Tuhan merupakan dasar iman kita sebagai orang Kristen. Tanpa karya besar Tuhan dalam menyelamatkan kita, kita tidak akan memiliki harapan untuk hidup kekal. Betul sekali. Kita melihat karya penyelamatan Tuhan yang begitu besar dalam tindakannya mengirimkan anaknya, Yesus Kristus, untuk mati bagi dosa-dosa kita. Itu adalah bukti cinta dan kasih karunia yang luar biasa. Ya, dan yang menakjubkan adalah bahwa karya penyelamatan Tuhan tidak tergantung pada diri kita sendiri. Seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8-9, "Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat bermegah."
Ini mengajarkan kita bahwa keselamatan kita adalah anugerah murni dari Allah. Benar sekali. Kita tidak bisa memperoleh keselamatan dengan usaha atau kebaikan kita sendiri. Semua itu adalah karya besar Tuhan yang dilakukan melalui Yesus Kristus. Ayat lain yang menggambarkan karya penyelamatan Tuhan adalah Yohanes 3 ayat 16, yang mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Karya penyelamatan Tuhan juga mengajarkan kita tentang nilai diri kita di hadapannya. Meskipun kita berdosa, Allah tetap mengasihi kita dan mau mengampuni dosa-dosa kita jika kita bertobat dan percaya kepadanya. Ini memberikan harapan dan kedamaian bagi jiwa kita. Betul sekali. Karya penyelamatan Tuhan adalah dasar iman kita sebagai orang Kristen. Melalui karya besarnya, kita dapat hidup dalam rasa syukur dan penghargaan yang mendalam akan kasih-Nya. Semoga kita semua dapat terus menghayati dan meresapi kebesaran karya penyelamatan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Sekarang marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyelamat, kami bersyukur atas karya-karya besar-Mu yang menginspirasi dan menguatkan iman kami. Engkau menciptakan alam semesta ini dengan penuh keindahan dan keagungan, sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan-Mu yang tak terbatas. Karya-karya ini mengingatkan kami akan kebesaran-Mu dan kasih sayang-Mu yang tiada tara. Terima kasih atas penyelamat-Mu yang terbesar, yaitu kasih-Mu yang telah menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kebinasaan melalui Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Engkau telah memberikan jalan keselamatan bagi umat-Mu, memberikan harapan dan kehidupan yang kekal. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar senantiasa mengagumi karya besar-Mu dalam ciptaan dan menyadari pentingnya kasih-Mu dalam penyelamatan kami. Semoga iman kami semakin kuat, dan semoga kami dapat menjadi saksi-saksi kasih-Mu bagi sesama. Kami mohon semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan "Amin" di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Selamat beristirahat, semoga kesadaran akan karya besar Tuhan dalam penyelamatan ini, senantiasa menguatkan iman kita dan menjadi sumber keberanian dalam menghadapi setiap tantangan. Dengan memahami bahwa Tuhan selalu menyertai dan menyelamatkan, kita dapat hidup dalam damai sejahtera, mengalirkan kasih kepada sesama, dan menjadikan hidup ini sebagai pujian bagi-Nya. Semoga kasih dan anugerah-Nya selalu menyertai kita semua, sehingga kita dapat menjadi saksi-saksi setia akan karya besar penyelamatan Tuhan bagi dunia ini. Amin. Amin.